Rahim nawina ta'alluq. Lanjut aja, niat sudah tadi. Alhamdulillah kita baca niat tadi. Kita kemarin belajar di buku Al-Hikamul Ata'iyah sampai hikmah berapa tadi bilang 5, 6. 5, 6. Di buku tadi Bu Hartina bilang 60 ya kan Bu? Iya sih. Oke. Hari ini hikmahnya untuk bersih hati kita dari taat, dari ibadah. Kadang-kadang ada berapa fikir atau mungkin bilang salah, bilang salah ya. Itu hikmah as-sadisa wal khamsun atau yang 60 50 ke 6. La tufrihuka at-ta'a li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat min Allah ilaika. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Taat hamba Allah Ta'ala atau hamba Allah Ta'ala kalau taat kepada Allah Ta'ala itu sudah pasti yang kita kemarin bilang dapat cahaya, semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, ini biasa syaitan masuk dari hal yang seperti ini. Saya sudah ahli Al-Quran, saya sudah belajar Al-Quran, saya sudah istiqamah atau selama 20 tahun saya istiqamah salat, saya selama ini bisa rajin zakat, itu boleh atau hukumnya saya senang karena saya melakukan ibadah atau ikut seluruh taat itu boleh saya senang atau tidak? Di bab ini kita belajar masalah ini. Masalah senang kalau dapat atau kalau mungkin bilang setelah dia melaksanakan ibadah atau ta'ah kepada Allah Ta'ala. Tapi itu juga di dalam riwayat hadis, man sarrathu hasanatu, barang siapa senang karena dia melakukan kebaikan, wasa'atuhu sayyi'atu, dia sedih karena dia melakukan atau ikut kejahatan atau dapat kejahatan, fahuwa mu'min. Keadaan orang iman kalau dia senang waktu dapat taat, sedih kalau dia melakukan maksiat atau ikut maksiat, sedih, itu orang mukmin. Tapi kalau dia tidak perhatian, tidak takut, tidak ada rasa, na'udzubillah, nasallallahu salamah wal afiyah, itu hatinya sudah mati. Sampai dia tidak takut dari Allah Ta'ala, melakukan apapun dia tidak fikir. Itu hatinya mati. Itu yang Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, sudah dikunci atau kunci hati mereka sampai mereka tidak faham ini benar atau tidak. Itu yang Allah Ta'ala bilang sama Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbab, kamu tidak bisa kasih atau beri hidayah ke siapapun, walau kamu cinta kepadanya tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbab. Kenapa? Karena hatinya sudah tutup. Masalah hatinya sudah mati. Sampai Rasulullah jelasin juga dalam riwayat hadis, orang yang orang mukmin kalau dia melakukan atau melaksanakan dosa atau kerja dosa, dia lihat dosanya seperti gunung di atasnya mau jatuh. Ya, rasanya bagaimana? Itu orang yang mukmin, sifat orang mukmin. Benar, kita kadang-kadang ada salah atau melakukan hal yang mungkin bilang dosa, tapi di dalam hati ada rasa, ya Allah saya salah tadi, astagfirullahaladzim, minta istighfar. Ada beberapa orang yang ikut sedekah biar Allah Ta'ala ampuni dosa, minta ampuni dosa, ya 2 hari, 3 hari, seminggu, mungkin lebih kurang dari itu dia rasa itu yang kemarin saya salah. Itu orang mukmin. Rasulullah bersabda, mukmin itu lihat dosanya seperti gunung atasnya mau jatuh ke beliau itu. Rasanya apa? Artinya takut. Oke. Al-munafik, Rasulullah bersabda, al-munafik lihat dosanya seperti lalat. Lalat itu berhenti di hidungnya bilang gini, sudah selesai, sudah selesai. Itu sifat orang munafik. Ya, sekarang ini masalah bukan di sini. Masalahnya kalau saya melakukan taat
atau melaksanakan ibadah, boleh ya saya gembira atau senang atau tidak. والناس في الفرح بالطاعة على ثلاثة أقسام. قسم فرحوا بما يرجون. فرح المسلم بالطاعة التي يوفق لأدائها على نوعين. Setiap orang senang itu ada dua macam. Dari taat tersebut yang tadi, fulan melakukan salat atau melaksanakan salat, mungkin bilang fardu atau nafilah. Kegembiraannya mereka itu dua, atau senang itu jadi dua. Yang pertama, نوع يستند إلى وجود موجب لها فهو فرح مبرر ومأجور. Seperti apa? Fi farah pertama itu. Yang pertama, farahul abdi bi an waffaqahu. Dia senang Allah Ta'ala masih terima saya jadi hambanya. Allah Ta'ala bantu saya sampai saya bisa melakukan atau melaksanakan ibadah tersebut. Allah Ta'ala buka atau mencerah bahasa Indonesia bilang apa? Dadanya. biar bisa pergi ke salat dalam keadaan yang ridha, ikhlas, taufik. Juga kasih kuat di badan saya sampai saya bisa jalan dari sini ke sana, ikut atau melakukan salat atau masjid atau jamaah. Ini senang kenapa? Dilihat siapa yang kasih itu semuanya Allah Ta'ala. Ini yang boleh, ini yang bagus. Kenapa? Karena tidak lihat dari diri sendiri. Perbuatan saya yang tadi saya melakukan salat atau zikir atau ibadah atau baca atau ngajar belajar itu bukan dari saya sendiri, dari Allah. Itu boleh kamu senang, boleh kamu gembira karena Allah Ta'ala kasih taufik, itu boleh, itu yang paling bagus. Ya. Amma an-naw' al-awwal fa yatamathal fi farah al-'abd bi an waffaqahu Allah li adaiha. Dia senang karena Allah Ta'ala kasih taufik. Ini lihat Allah ya. Wa ma'na taufik anna Allah syaraha sadrahu. Arti taufik itu Allah Ta'ala buka dadanya sampai dia bisa melakukan ibadah. Kalau Allah Ta'ala tutup hatinya sampai kamu tidak mau salat, tidak mau ikut ibadah, tidak mau zikir, ya nasallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini enggak. Orangnya ini senang karena Allah Ta'ala kasih keadaan tersebut. Terus wasadda an sabilihil awaiq, juga Allah Ta'ala lindungi kamu dari hal-hal yang mungkin kamu kalau dapat tidak bisa ikut ibadah tersebut. Itu dari Allah Ta'ala juga. Thumma innahu jalla jalaluhu qabila minhu. Setelah kamu Allah Ta'ala kasih bantuan melaksanakan ibadah tersebut, jauh hal-hal yang buruk sampai kamu bisa selesai ibadah tersebut, ya Masya Allah. Terus juga Allah Ta'ala terima dari kamu. Ini kalau kamu senang karena hal tersebut, itu senang atau gembira yang bagus atau yang baik. Macam yang kedua, ada beberapa orang itu dia senang setelah dia melaksanakan ibadah yang tadi bilang salat, zikir, ibadah, macamnya semuanya, segala macam. Fayatamathal fi farahihi bima yukhayyalu ilaihi min al-qudrah allati yatamatta'u biha. Dia jadi rasanya senang saya bisa pergi ke sana. Sendiri, tidak lihat Allah Ta'ala. Tadi orangnya yang tadi itu yang derajatnya bagus itu lihat Allah Ta'ala. Selalu ingat Allah Ta'ala. Ini dari Allah Ta'ala. Ini dari Allah Ta'ala. Dia pergi ke sana, ke sini, lanjut, ikut, baca. Dia rasa nikmat itu dari Allah Ta'ala. Jadi senang karena Allah Ta'ala masih bantu saya, masih terima amal saya, masih kasih taufik, masih itu semuanya Allah Ta'ala. Sekarang ini yang namanya musyrik. Bisa masuk di definisi musyrik. Apa itu musyrik? Dia tidak lihat Allah Ta'ala, lihat diri sendiri. Itu namanya syirkul khafi. Asyirkul khafi. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis, iyakum syirkul khafi. Syirik khafi, yang sembunyi. Mereka bilang, apa itu syirkul khafi? Ria. Dia berdiri dari rumahnya, keluar, pergi, jalan ke masjid, atau pergi ke hadir acara, tapi biar mereka fulan ini lihat dorongan yang di dalamnya. Dia senang, kenapa? Biar mereka. Dia senang, ikut. Beda, tadi senang karena Allah Ta'ala kasih. Ini senang biar dapat hal duniawi mungkin bilang. Biar mereka lihat ini, atau kasih ini, atau dapat itu mungkin bilang mata'ud.
وأما النوع الثاني فيتمثل في فرحه بما يخيل إليه من القدرة التي يتمتع بها وقوة الإرادة. Sampai dia bilang, saya bisa ikut 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus besok ucapan, saya sudah pernah umrah 4 kali. Ini nasallallahu salamah wal afiyah. Hati-hati dari hal itu. Wasabat wa tafawuq ya al-ashab. Kadang-kadang dia hafal Al-Quran. Kenapa hafal Al-Quran? Bukan tujuannya mau dekat kepada Allah Ta'ala. Bukan tujuannya saya mau jadi ahli surga. Bukan tujuannya saya jadi lebih afdal dari fulan dan fulan. Itu setelah dia selesai, senang juga. Seperti tadi. Senang. Tapi sekarang senangnya datang atau dapat setelah apa? Setelah melakukan riya. Setelah melakukan amal yang ada tujuan selain Allah Ta'ala. Atau mungkin bilang kamu, ini yang namanya musyrik. Menyembah kepada Allah Ta'ala atau sembah kepada Allah Ta'ala. Tapi juga kamu masih lihat orang lain. Ini namanya isyrak atau musyrik. Kenapa? Karena asyirkul jali. Syirkul jali itu yang jelas. Ya mereka sudah menyembah Allah Ta'ala. Tapi ini di dalam hatinya. Di dalam hatinya dia salat. Biar mereka bilang ini, sudah, saya jadikan ini tujuan kamu jadi 2. Allah Ta'ala sama orang lain. Ini hukumnya apa? Ini kafir, sudah musyrik, hukumnya musyrik? Enggak, ini beda. Ini namanya syirkul asghar. Atau mungkin kita bilang bisa selama dia belajar, baca, ibadah, bisa hilang. Tapi asyirkul akbar itu yang dia menyembah selain Allah Ta'ala itu sudah langsung Allah Ta'ala tidak terima taubatnya sampai dia berhenti. Tidak terima amalnya sampai dia berhenti dari syirik tersebut. Qala wal aqran alladhina yanhadun aw la yastati'un nuhud bimithli amalihi la siyama 'indama takunu at-ta'a min al-a'mal tatawaqqaf 'ala himma 'aliyah. Kadang-kadang ada beberapa taat butuh semangat yang sungguh-sungguh. Seperti bacaan Al-Quran. Hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu harus butuh atau selama 2 tahun kamu sungguh-sungguh semangat. Kadang-kadang nafsu masuk di situ. Lihat dia, saya bisa hafal 4 halaman dalam 1 hari. 4 halaman kali 1 tahun sudah selesai dalam 1 tahun, 8 bulan. Ada. Di sini ada. Kemarin waktu saya di situ ada 1 orang dalam 8 bulan sudah selesai. 8 bulan. Tapi bagaimana Syekh hafalannya lancar? Ya selesainya sudah baca. Tapi setelah dia selesai tidak murajaah ya, jadi hafalannya balik lagi dari awal. Ada yang butuh 1,5 tahun. Ada yang butuh 2 tahun. Ini perbuatan atau amal yang butuh semangat yang tinggi. Kadang-kadang syaitan masuk dari situ. Ya, kamu hafal dalam waktu yang sedikit atau dalam berapa bulan aja. Yang lain butuh 2 tahun. Itu setelah dia selesai senang. Itu boleh senang. Bukan boleh, harus senang. Tapi senang ini bagus atau tidak, baik atau buruk, itu yang kita lagi belajar. Atau yang Imam Ibn Athaillah bilang, la tafrah bitta'ah li'annaha barazat minka. Wafrah biha li'annaha barazat minallah ilaika. Allah Ta'ala yang kasih. Coba من الواضح أن الفرح الأول يزيد الطائع. kalau dapat senang seperti tadi karena Allah Ta'ala kasih kuat, karena Allah Ta'ala masih sayang sama saya, Allah Ta'ala masih cinta, Allah Ta'ala kasih bantuan, itu biasa, otomatis orangnya yang dapat hal seperti itu atau senang seperti itu bisa tambah semangat. Ya. Bi'ubudiyati, karena dia aku hamba Allah Ta'ala. Dia tambah yakin, tambah ibadah, tambah ta'zim lillah azza wa jal, wa yaziduhu yaqinan bi'ajzihi kulli, juga bisa lihat saya kalau tidak ada bantuan dari Allah Ta'ala tidak bisa. Itu yang namanya al-khudlan. Al-khudlan, orang yang berangkat keluar dari rumahnya pergi ke masjid, itu namanya dapat taufik. Allah Ta'ala kasih taufik. Lawannya itu al-khudlan. Fulan sehat, tidak ada masalah, tidak sibuk, tapi berat berangkat dari rumah ke masjid. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kenapa? Mungkin Allah Ta'ala tidak suka sama kamu. Allah Ta'ala tidak mau ibadah kamu. Jadi kasih sifat yang namanya malas atau tidak mau ikut mereka. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kenapa itu? Kamu tahu diri sendiri. Mungkin ada sifat
yang buruk sampai Allah Ta'ala tidak mau jadikan kamu di antara hamba yang baik yang ikut jamaah, ikut qiyamul lail. Ada berapa orang yang qiyamul lail? Dari jam 2 sudah bangun. Dari jam 2. Ya, karena dia jam 9, sebelum setengah 10 sudah tidur, jam 2 sudah bangun. Kapan lihat saya dapat taufik atau tidak? Kalau saya bangun jam tersebut, ambil wudhu, salat 2 rakaat, baca Al-Quran, ini namanya dapat taufik dari Allah Ta'ala. Tapi enggak, dari jam 2 kamu bangun, tidak tidur lagi, atau tidak ada kerjaan lain, ambil atau pegang HP-nya, lihat video-video, atau buka TV, atau sibuk dengan hal yang duniawi, ikut berbaiki di rumahnya hal-hal. Ini rumahnya boleh, tapi ini waktu ibadah, waktu yang Allah Ta'ala turun ke langit pertama. Biar tanya, apakah ada yang minta ini, ada yang minta itu, ada yang taib. Ya. La ilaha illallah. Wa min thamma yaziduhu syukran wa syu'uran bi'azim minnati. Juga dapat rasa ya Allah Ta'ala, dapat rasa kepada hambanya, Allah Ta'ala terima amal saya. Allah Ta'ala kasih bantuan saya bisa qiyamul lail. Allah Ta'ala bisa bantu saya sampai saya bisa baca Al-Quran, munajat akhir malam. Itu tambah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu jadi ahli bersyukur kepada Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Besok lagi dapat bantuan lebih sampai dapat rasa ibadah qiyamul lail. Besok lagi dapat lagi, besok lagi. Semakin kamu tambah ibadah bersyukur kepada Allah Ta'ala, sudah semakin dapat taufik bantuan dari Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Qala wa min thamma yakun farahuhu hadha manatu ajrin. Kalau dia senang sudah dapat pahala. Dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena saya senang Allah Ta'ala yang bantu saya. Ini artinya selalu ingat Allah Ta'ala. Ya. Kama manatu ajrin idhafah yadakhiru bil idhafah ila ajri ta'ah. Itu selain taat, sudah taatnya itu sudah terima. Karena enggak ada tujuan duniawi. Dia senang karena bisa melakukan taat itu dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kasih kuat, itu dapat pahala 2 kali. Jadi itu orang saleh, orang ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah, ahli taat itu kayak semakin dekat kepada Allah Ta'ala? Karena mereka ada rasa seperti itu setiap saat, setiap waktu. Ada rasa aku hamba Allah Ta'ala, ini dari Allah Ta'ala, tambah baca, tambah Quran, tambah zikir, tambah tahlil, tasbih, salat, nafilah, taat, tambah taat, itu jadi lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Qala, kama anna min al-wadih anna al-farah ats-tsani, itu gembira yang kedua, la yati illa thamarat lawnun min alwan asy-syirk billahi ta'ala. Yang tadi kita bilang arya, dia senang karena saya jadi gini, dia senang karena dapat ini, dia senang, itu pasti ada di dalam hatinya sesuatu yang dia cari, sesuatu dunia. Mungkin dia senang saya jadi nomor 1 di lomba Al-Quran. Ya, kenapa senang? Senang ya nanti karena dapat hadiah yang paling besar. Ya, ini yang namanya tadi bilang apa? Musyrik, syirik khafi. Syirkun khafi. Dia senang saya jadi ini. Kenapa? Biar mereka kenal sama saya. Jadi masyhur. Ya, itu namanya syirkun khafi. Dia senang biar nanti mereka jadikan saya pemimpin atau macamnya. Itu namanya syirkun khafi. Jadi gembira yang kedua itu buah atau hasil perbuatan yang ada tujuan duniawi atau mungkin bilang salah fikir sampai masuk di asyirku billahi azza wa jalla. Kenapa? Karena itu seluruh badannya sudah pikirannya seperti itu. Jadi banyak yang kita ketemu, atau kadang-kadang nafsu bukan banyak ke orang lain. Kita bicara sama diri sendiri aja.
nafsu kadang-kadang ya kamu ikut ini biar dapat itu. Ya. Sekarang dari iman kamu, dari diri sendiri, kamu bisa tahu iman kamu gimana. Iman kamu sempurna atau bersih atau murni atau tidak. Kalau kamu ikut hawa nafsu yang tadi, kamu ikut ini biar dapat ini. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Kamu jadi ashabus syirkil khafi yang tadi kita bilang namanya ar-riya. Itu ada bab khas nanti kita belajar tentang riya, tapi namanya syirkun khafi. قال إذ هذا الفرح لا يطوف بنفسه إلا لغياب عن معنى الكلمة القدسية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمرنا أن نتشبع بمعناها وأن نكررها في كل مناسبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ini la haula itu haul dalam bahasa Arab itu hal. La haula wala quwwata illa billah. Al haul itu apa itu bahasa Indonesia bilang apa mungkin ini sekarang yang kita tanya bagaimana kaifa haluka dalam bahasa Arab. Kaifa haluka, keadaanmu sekarang bagaimana? Oke. Kita jawaban biasa jawaban alhamdulillah. Kadang-kadang sakit. Tapi bilang alhamdulillah. Keadaan ini yang tadi kamu sakit atau lagi sehat atau lagi tadi bilang melaksanakan ibadah atau lagi senang karena itu namanya haul. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Kuat badan saya itu kalau tidak Allah Taala kasih kuat kepada saya tidak bisa salat. Kalau Allah Ta'ala tidak kasih kuat untuk lidah, biar saya sampaikan ini semuanya, tidak bisa. Jadi, al-quwwah dari Allah Ta'ala untuk kita. Kita baca, iyyaka na'budu. Sudah tahu artinya. Tapi, wa iyyaka nasta'in. Kita minta bantuan dari kamu biar kita bisa melaksanakan ibadah yang tadi kita berjanji. Atau berjanji. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Kita menyembah kepadamu. Oke, ini sudah jelas. Wa iyyaka nasta'in. Wahai Tuhan kita masih minta bantuan dari kamu biar kita bisa melakukan salat, bisa melakukan zikir, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan seluruh taat yang kamu suruh kita, masih kita butuh bantuan dari kamu. Ini yang namanya wala quwwata illa billah. La haula. Tidak bisa apa-apa. Wala quwwata, tidak ada kuat kecuali atau hanya Allah Ta'ala yang kasih kepada kita. Walaysa syirk mahsuran fi ma'na as-sathhi al-mutamathil fi ibadat al-asnam. Itu musyrik atau syirik itu bukan tujuannya atau maksudnya itu satu aja. Itu yang paling besar sudah. Tapi kadang-kadang yang ini kecil itu lebih bahaya. Yang paling besar kita sudah tahu ini fulan musyrik. Sudah selesai. Ahli neraka. Allah Ta'ala di Al-Quran bilang ini ahli neraka. Sudah selesai. Tapi musyrik itu yang tadi bilang di dalam hatinya ada berapa fikiran itu nasallallahu salamul afiyah. Qala bal anna lahu ma'nan khafiyan yatasarrab bisabab khafaihi ila afidati wa nufusi kulli kathirin minal muslimin duna ma'rifatin lahu wala syu'ur. Syirik itu selain yang tadi itu syirik yang besar, ada syirik yang kedua yang tadi kita jelasin. Sampai Allah Ta'ala di surat Yusuf وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Coba siapa yang punya buku Al-Quran, coba baca artinya. Surat Yusuf ayat Surah Yunus. Yusuf ayat 106. Ya, sambil kamu cari ya. إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لا إله إلا الله. Ayat 102 ya? 106. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka mempersekutukannya. Ya, bagaimana mukmin tapi bersekutukan? Ya kan? Itu bingung. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Itu yang tadi bilang di dalam hatinya ada rasa. Ya.
setiap niat atau tujuan di dalam hatimu selain Allah Ta'ala itu namanya musyrik. Tapi yang tadi kita bilang syirik itu syirik al-asghar, syirik al-khafi, istighfar, tahlil, zikir, ibadah, terus menerus mungkin kita bilang hadir majlis, belajar, faham agama bisa hilang. Itu yang Rasulullah keluarin dari hati-hati mereka. Rasulullah sama sahabat itu ada dua. Rasulullah capek karena keluarin mereka dari syirik akbar yang menyembah selain Allah Ta'ala. Mereka menyembah batu-batu atau batu. Tapi syirik yang di setelahnya itu ada yang masuk agama Islam. Itu sebabnya al-munafiqin jadi orang munafik. La ilaha illallah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini lihat ulang lagi, Bu. Wa ma yu'minu, Bu Hartina, Bu coba ulang lagi. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Kebanyakan artinya ada yang murni, ada yang bersih, hatinya bersih. Ada di antara wa ma yu'minu aktsaruhum. Aksar paling banyak, kebanyakan dari mereka itu mukmin. Terus, Bu, Bahkan mereka menyekutukannya. ya berarti ada orang yang namanya illa ibadullahil mukhlasin, illa ibadakal mukhlasin, itu yang murni atau bersih, hatinya bersih, enggak ada syirik di dalam hati. Bahwa an yaral insan min dzatihi syai'an. Syirik itu kadang-kadang dalam hati saya lihat saya fulan, saya ahli ibadah, saya ahli ta'at. Dia lihat diri sendiri. Seharus tidak boleh lihat saya ahli khidmah. Ya, kenapa? Karena kalau di dalam hatimu ada rasa seperti itu, saya ahli Al-Quran, ya bisa malas. Nafsunya bilang sudah ahli Al-Quran, jadi tidak perlu capek-capek. Kamu sudah belajar, kamu sudah ngajar, kamu sudah dapat pahala dari sana, dari sini. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Itu huwa mab'athul quwa insara wa taharra. Ada syirk al-khabih huwa an yara al-insan. Kalau manusia lihat saya sesuatu, seperti tadi bilang guru, seperti tadi bilang ahli khidmah, seperti itu. Kalau dia lihat seperti itu, nasallahu salamah wal afiyah. Jadi walau bukan tujuannya orang, tapi dalam hati biar dapat ini namanya musyrik. Sampai ulama bilang kalau kamu ngajar biar dapat akhir bulan gaji aja, gaji itu bisa masuk di golongan ini musyrik khafi. Bukan musyrik yang menyembah selain Allah Ta'ala. Ya karena kamu masukin di tujuanmu, tujuan dunia. Terus bagaimana caranya? Syekh, biar saya tidak keluar dari situ. Kamu tetap mengajar, belajar seperti biasa. Dapat. Alhamdulillah, tidak dapat, lanjut sampai selesai. Jangan kalau tidak dapat, ya kamu bilang, enggak, saya ahli ikhlas. Alhamdulillah Syekh, saya ahli ikhlas. Oke, tapi di bulan pertama mereka tidak kirim. Kamu biasa mengajar setiap hari 3 kali. Sekarang bilang ya mereka 2 kali aja. Sudah mulai mundur. Sampai 2 bulan, 3 bulan hilang sama sekali. Artinya itu namanya kamu musyrik. Bukan tujuanmu akhirat. Tujuanmu itu dunia. Ya. Bagaimana caranya? Yang tadi kita bilang tetap lanjut ke depan atau lanjut ibadah kita. Atau mengajar belajar yang dapat kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak dapat kita tetap lanjut. Nah, ini yang kita butuh belajar hal ini. Banyak yang mungkin kita bilang musyrik. Ya, banyak yang musyrik. Bagaimana itu? Ayo belajar cara bagaimana bersihin hati kamu dari kotor-kotor hal atau dari hal tersebut. Ini kullaha awham tunaqid al-haqiqah allati inna kalimat qudsiyah wahidah tatir hadil awham. Itu biar semuanya artinya apa itu la haula wala quwata illa billahil azim. Coba siapa yang bantu saya dalam bahasa Indonesia, Ibu Hartina, coba. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa itu? Tidak ada daya dan kemampuan kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca atau ucapan la ilaha illa, kata ini la haula wala quwata dalam keadaan benar-benar itu dalam terima artinya kita bisa berubah, bisa berbaiki. La haula wala quwata illa billah. Ini kapan kita bilang kata ini? Ya, silakan lanjut.
Oh, saya tidak bisa. Ya, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Ini harus dia pakai kata la haula wala quwata illa billah. Ya, la ilaha. Wanzur الآن إلى الأثر الذي يتركه في نفسك كل من هاتين الفرحتين وإلى فرق ما بينهما. عندما يستبد الفرح بنفسك للدافع الثاني ولا أطيل في تكرير بيانه، أما عندما يطوب بنفسك الفرح الدافع الأول فلسوف يكون أثره لشعورك بعظيم فضل الله. Kalau senang tadi di dalam hatimu, itu berarti kamu bisa faham atau bisa semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu senang karena Allah Ta'ala kasih taufik, kasih bantuan, kasih ini, kamu semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin tambah ibadah. Ini semuanya kadang-kadang di antara kita di sini yang ahli khidmah, ahli ibu-ibu yang guru atau ustazah, kadang-kadang saya juga kita buka aja. Kadang-kadang saya mulai seperti belajar, tapi setelah dapat berhasil akhirat itu manfaat, orangnya bisa baca, masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita ikut hawa nafsu, karena saya sering istiqamah, karena saya orangnya bagus, bacaan saya bisa sampaikan salah ke muridnya, itu naudzubillah, kadang-kadang ada bahasa Indonesia bilang apa? Halian mungkin bilang dari Allah Ta'ala, ingatin saya, ini murid yang saya lihat ini paling mulia, dalam satu hari saya lihat, ya kenapa bacaannya hari ini? Ya, itu sebabnya apa? Sebabnya rasa saya yang tadi salah, Allah Ta'ala mungkin kasih hukuman biar saya sadar ini salah. Berkali-kali jadi seperti itu. Berkali-kali saya bilang, oh fulana bacaannya bagus. Kadang-kadang saya sendiri lihat grup harian, oh hari ini bacaan fulana itu hari ini bacaannya bagus. Atau orangnya bacaannya sudah bagus, jadi saya dalam kelas tenang aja. Ya, waktu masuk kadang-kadang ada salah dari mereka, mungkin bilang bacaannya kurang fokus. Itu alasannya apa? Tidak masalah alasan, tapi ini biar saya diam aja sampai mereka kasih cerita. Ada satu orang, saya sudah pernah taruh di sini cerita, satu orang bilang, alhamdulillah, bilang sama mereka, alhamdulillah, itu saya 30 tahun, 35 tahun. Saya belum pernah ketinggalan salat jamaah. 30 tahun. Artinya apa? 30 tahun setiap hari ada di masjid. Ini jadi dia senang, tapi di dalamnya ada rasa sombong sedikit. Dapat hukuman dari Allah Ta'ala, apa itu? Waktu itu pergi di hari tersebut, mereka ada sesuatu yang buru-buru, dia tidak tahu. Waktu mereka bilang masuk masjid, kita mau salat cepat ya, kita mau pergi karena buru-buru ada hal yang semuanya. Waktu dia datang ke masjid, lihat mereka sudah keluar. Ini dapat hukuman dari Allah Ta'ala. Ini hal yang mungkin hukuman, kita rasanya hukuman, hati-hati. Jaga hatimu, jaga fikiranmu, jaga atau meluruskan niatmu. Ini bagus. Kadang-kadang orang yang bisa sadar, berbaiki, sudah selesai. Kadang-kadang enggak, saya sudah mulai jalan. Sudah Allah Ta'ala tahu niat saya, tapi bantuan Allah Ta'ala kepada saya luar biasa. Kemarin saya di Medan, lihat atau ikut di apa itu? Caban Medan sama Ustazah Wina. Tahun yang kemarin kita datang ya muridnya sedikit atau jamaahnya. Sekarang tahun ini luar biasa, masya Allah, bagus. Itu efek atau bantuan dari Allah Ta'ala. Yang saya kemarin pesan ke badannya, dia ada juga di sini. Jangan kita lihat hal seperti itu sampai kita rasanya sombong. Oh jadi ahli Al-Quran, Allah Ta'ala terima amal kita. Harus kita rendah hati. Harus kita lihat ini dari Allah Ta'ala, bukan karena saya aktif buka sana ke sini, bukan karena suara saya bagus, bukan karena amal saya ikhlas. Enggak, kita ini dapat bantuan dari Allah Ta'ala, kita harus
terima. فلسوف يكون أثرا لشعورك بعظيم فضل الله ومنته عليك ولسوف يحملك هذا الفرح على أن تضاعف طاعتك. Kamu bisa salat seperti tadi qiyamul lail, ya tadi bangun jam 2. Waktu dia ambil wudu, air wudu, masuk salat 2 rakaat, dapat bantuan dari Allah Ta'ala, dapat rasa, ya ini bagus, tambah lagi, besok mulai seperti itu, sedikit-sedikit, jadi ahli qiyamul lail, yang dalam riwayat hadis itu, qiyamul lail da'bus salihin, itu amal atau perbuatan orang yang saleh. Jadi tanya sama saya, Syekh, saya saleh atau tidak? Saya jawab sama kamu, tanya diri sendiri. Gimana qiyamul lail? Ya, belum, Syekh. Saya kadang-kadang dari malam-malam itu bangun jam 3 siap-siap makan anak. Ya ini lihat seperti kamu perhatian sama makan anak, makan suami. Sampai tidak ada waktu untuk baca atau zikir atau ibadah di akhir malam. Artinya belum masuk di keadaan tersebut. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil al-ikhlas wa min ahlil yakin. Coba baca arti hikmah ini Ustaz Bu Hartina. Ya. Tapi pelan-pelan biar kita kalau ada tambahan boleh tambah. Baik, Syekh. Janganlah senang lantaran kau bisa melakukan ketaatan. Tetapi Ini kalau kamu lihat diri sendiri. Ini dari saya. Jangan kamu senang. Ya, kenapa? Karena mungkin kamu rasanya senang saya melakukan ini tapi Allah Ta'ala tidak terima. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin kamu belajar baca Al-Quran sampai jadi ahli Al-Quran, hafal Al-Quran sampai jadi ahli Al-Quran. Tapi na'udzubillah Rasulullah bersabda, bilang ini orang yang pertama masuk neraka. Mungkin kamu melakukan ibadah itu yang jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Tapi dalam hatinya ada kotor sampai dia, Rasulullah bersabda, ini orang pertama ahli neraka. Ya, nasallallahu alaihi. Jangan kamu senang apa? Ulang lagi, jangan kamu senang. Janganlah senang lantaran kau bisa melakukan ketaatan. Ya, kenapa? Karena takut. Harus takut. Terus, kapan saya senang? Tetapi senanglah lantaran ketaatan itu dikaruniakan Allah kepadamu. La ilaha illallah. Kalau saya tadi lihat yang kasih Allah Ta'ala, saya boleh senang. Coba arti ayat itu apa? Ayat Al-Quran. Ini hikmah ambil atau orangnya ambil dari ayat Al-Quran. Kasih kata yang mudah kepada kita, tapi dalilnya dari ayat Al-Quran. Apa itu? Ayat Al-Quran bilang apa? Katakanlah berkat karunia dan rahmat Allah lah, hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surah Yunus ayat 58. La ilaha illallah. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Karunia Allah Ta'ala yang kasih kepada kita. Kita di sini duduk dari tadi. Hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam. Itu karunia dari Allah Ta'ala. Bukan karena kita punya namanya apa bahasa Indonesia kota internet. Bukan karena saya nanti mau bawa ke orang lain. Enggak, ini karunia dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih pilihan kepada kita di dalam saat ini belajar Al-Quran, tadi baca tajwid atau belajar tajwid. Sekarang belajar ilmu yang bersihin hati saya, itu karunia dari Allah Ta'ala. Ada berapa orang sampai saat ini, mereka lihat ini ilmunya ilmu musyrik, ini ilmu kafir, ahli bid'ah. Kita enggak belajar, lihat wah aib kita berapa. Dan ini kalau saya tanya di sini semuanya yang hadir di sini, sifat yang tadi kita senang ada di dalam hati kita atau tidak? Ya banyak. Kita juga, saya juga. Jadi kita harus hati-hati bersihin pikiran yang kotor, lurus di hal atau fikir yang bagus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi al-farah di sini dua macam. Satu karena perbuatan saya itu dari Allah Ta'ala, alhamdulillah, boleh. Satu yang kedua itu karena saya. Jadi lihat ibadahnya dari diri sendiri. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ada di sini tambahan sedikit apa itu?
La ilaha illa antum subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kaya sudah cukup. Kaya sudah cukup ya. Tapi maqam atau derajat senang itu bisa 3. Ada satu orang yang senang karena mereka lagi nunggu pahala Allah Ta'ala. Ada yang senang karena ini tanda ridha dari Allah Ta'ala. Ada yang senang karena Allah Ta'ala. Itu yang namanya farahuhum billah. Farahuhum billah. Jadi kita di bulan Rabiul Awal ini bulan lahir Nabi Muhammad SAW. Bulan lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus senang. Ya Syekh, ada yang bilang bukan di Rabiul Awal. Bukan masalahnya Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, atau 8, atau 7, atau 9. Kamu senang karena ini bulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad keluar ke dunia di bulan ini. Ya saya enggak mau di 12. Ya boleh, saya bilang sama kamu di bulan 12 Rabiul Awal itu paling banyak ulama bilang Rasulullah dilahirkan ya di bulan Rabiul Awal. 12. Ada yang bilang 9. Ada yang bilang 27 atau 26 di Rabiul Awal. Hasilnya apa? Hasilnya di dalam Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Kita ini lihat kita. Contoh duniawi ya kan. Sekarang kemarin bulan Agustus. Bulan atau Agustus. Dari awalnya kita lihat pemerintah mulai bergerak sedikit karena Agustusan, karena 17-an. Karena 17-an mulai bantu, mulai kasih ke sana, mulai atur ini, mulai itu 17-an. Ini kenapa? Karena satu hari 17. Karena orang Indonesia merdeka dari itu. Ini kita senang karena merdeka dari juga berapa tahun. Apalagi itu kalau kita merdeka dari kufur, dari jahat, dari sifat yang kotor. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ke dunia ini biar bersihin hati kita, biar kita huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, baca Al-Quran. Alhamdulillah kita baca. Wa yuzakkihim, kajian ini kita juga ikut tazkiyah atau bersih hati. Walau saya bukan ahli tazkiyah, tapi saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat. Rasulullah bersabda, rubba muballaghin aw'alaha min sami'. Ada berapa orang yang tidak hadir, dia dengar dari orang lain, melaksanakannya lebih afdal dari orang yang dengar dari saya langsung. Itu banyak. Kadang-kadang ini contoh ya. Contoh kita lihat ada berapa santri atau berapa murid belajar sama si fulan atau syekh fulan. Ya, dia sampaikan yang dia dengar dari gurunya, yang dia dengar dari hadis kepada orang awam. Awam pergi melakukan, jadi keadaan mereka lebih afdal dari orangnya yang tadi kemarin dia dapat dari gurunya atau dari buku-buku agama Islam. Insyaallah nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli at-ta'ah, ahli al-ibadah, an yusliha ahwalana, yusliha qulubana. يجعلنا صالحين مصلحين, يجعلنا منتبهين. كذلك periksa setiap hari kalau ada perbuatan, sebelumnya kamu harus periksa niatmu, periksa apa tujuanmu, cari kenapa saya ikut di sini, mau apa, dapat apa. Ya, kenapa saya ini kita lihat di buku tajwid ya. Buku tajwid. Banyak yang ikut, tapi latihannya masih salah. Kenapa? Karena kurang latihan. Ya, kurang latihan, harus latihan. Kalau kurang latihan, obatnya apa? Harus tambah latihan, juga harus praktik terus menerus sampai dapat. Saya kenal, bukan kenal, murid saya banyak yang di sini awalnya ikut, ya bacaannya kurang pas. Bukan kurang pas, masih bata-bata. Tapi sekarang bacaannya jadi bagus. Kenapa? Karena dia semangat. Ini keadaan bacaan aja. Ibadah juga. Saya belum istiqamah salat. Atau salat tapi
Bukan seperti yang kita dengar cerita orang salihin, bukan seperti bilang apa namanya ini yang kita dengar keadaan mereka dalam salat. Istiqamahnya saya kadang-kadang tunda dari waktu atau di dalam waktu aja, artinya di antara zuhur sama asar saya baru salat, bukan seperti orang yang semangat awalnya. Itu mulai sedikit sampai bisa naik ke level atau derajat yang paling tinggi. رزقنا الله وإياكم اليقين وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.